Hari ini kita lebih dalam membahas tentang bagaimana teknik-teknik yang kita bisa pakai dalam kaitannya untuk releasing stres. Kalau bahasa saya P3K terhadap stres. Bahwa penanganan stres itu sebenarnya sangat-sangat dekat dengan diri kita, nggak perlu yang sampai harus healing jauh-jauh, buang uang banyak, nggak perlu. Tapi kita cukup bisa dengan memberdayakan diri sendiri. Malam ini saya mau sharing tentang dua teknik yang menurut saya simple yang bisa kita gunakan di keseharian kita apabila kita menghadapi sebuah tekanan atau menghadapi sebuah perasaan-perasaan, emosi-emosi yang kita sebut sebagai stres. Dari beberapa pembicaraan kita di bulan yang lalu, saya simpulkan poin-poinnya adalah bahwa ketika kita stres itu tidak hanya emosi, tidak hanya psikis saja, tetapi secara tubuh, secara fisik sebenarnya kita juga ada dampaknya, ada efeknya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana cara otak kita bekerja, ya, bagaimana secara hormonal ini juga kemudian ada efeknya, gitu kita akan tahu bahwa stres ini sangat besar dampaknya. Karena ketika menghadapi stres, tubuh kita akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Nah, seperti kita tahu, kalau adrenalin ini tinggi di dalam tubuh kita, otomatis detak jantung kita meningkat, pernapasan jadi lebih cepat, otot menjadi lebih tegang begitu ya, karena kita berada di survival mode. Kemudian stres juga akan bawa efek bagi individu yang mengalami baik fisik maupun psikologis. Berat ringannya efek yang ditimbulkan dari stres sangat tergantung pada kemampuan kita dalam mengontrol dampaknya. Karena itu, kita selalu mencari cara dalam mengatasi stres seperti apa sih mengatasi yang paling efektif dan paling efisien menurut saya gitu. Karena sekali lagi level of stressnya itu berbeda setiap orang, otomatis kita juga memerlukan cara-cara yang berbeda untuk beradaptasi terhadap dampak dari stres itu. Nah, hari ini kita akan membahas dua teknik sederhana yang bisa dilakukan, yaitu adalah DBT atau Deep Breathing Technique dan EFT atau Emotional Freedom Technique. Dari asal bahasanya ya, DBT, Deep Breathing Technique, otomatis ini kaitannya dengan cara kita bernafas. Banyak orang yang berpikir, kenapa bernafas aja harus pakai teknik Bu Debi gitu kan, kita memang bernafas sehari-hari juga buat hidup. Nggak mungkin kita lupa bernafas, nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa bernafas selama kita masih hidup, selama jantung kita masih berdetak. Iya betul, tetapi kalau Bapak Ibu mau sadari, kadang-kadang kita karena saking terbiasanya atau saking otomatisnya dalam bernafas, kita tidak mindful atau kita tidak memperhatikan cara-cara kita itu bernafas. Padahal cara bernafas itu sangat-sangat berdampak pada bagaimana kondisi oksigen di dalam tubuh kita yang juga berdampak pada kinerja otak kita, terutama dalam kaitannya menghadapi sumber-sumber tekanan. Nah, itu deep breathing technique. Yang satu lagi adalah EFT atau Emotional Freedom Technique. Kenapa teknik EFT ini saya pilih untuk kita bahas malam ini? Karena selain melihat antusiasme dari bulan lalu ya teman-teman yang ikut pengen tahu gitu bagaimana sih teknik EFT ini, saya juga ingin mengenalkan kepada teman-teman bahwa sebenarnya yang kita maksud sebagai terapi di dalam dunia psikologi itu tidak selalu menggunakan metode atau teknik-teknik yang kita pikir sangat wow gitu ya, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Sebenarnya dengan pemberdayaan diri pun kita tahu dan kita mampu gitu loh untuk mengatasi sumber-sumber masalah atau sumber stres yang kita hadapi sehari-hari. Nah, bagaimana teknik bernapas dapat membantu rilis stres? Kalau kita bernafas dengan benar, dalam hal ini adalah napas dalam, Bapak Ibu, kita bisa mengendalikan, bisa memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan darah atau menstabilkan. Ya, kaitannya kalau seandainya kita bisa menstabilkan detak jantung, maka kita juga bisa menurunkan tingkat stres dari yang sangat tinggi, sangat intens menjadi jauh lebih rendah. Jadi tujuannya adalah meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasi paru. Nah, ini tuh bahasa-bahasa ilmiahnya dari bagaimana si deep breathing ini punya manfaat dan punya pengaruh di dalam kita kemudian nanti mengelola stres ataupun emosi-emosi negatif kita. Kelebihannya, teknik napas dalam ini atau DBT ini adalah relaksasi yang sangat mudah bahkan dalam kondisi apapun kita bisa lakukan. Tapi ini tidak disarankan kalau teman-teman lagi dalam kondisi high intense fokus ya. Kayak misalnya lagi
nyetir atau misalnya lagi olahraga yang intens yang membutuhkan detak jantung yang jauh lebih cepat gitu kan. Nah, nanti kalau seandainya kita paksakan DBT ini bisa punya pengaruh biasanya pengaruh yang paling utamanya, paling umumnya adalah kehilangan fokus. Kan kita nggak mau kehilangan fokus ketika kita lagi driving, efeknya terlalu bahaya. Nah, untuk stress relief setidaknya ada 4 teknik di dalam bernafas dalam. Nah, ini ada 4 yang paling common, yang paling sering digunakan. Yang pertama ada belly breathing, ada breath count, ada mindful breathing, dan breathing visualization. Nah, untuk malam ini kita nanti mau coba kalian praktekin supaya teman-teman tahu sebenarnya deep breathing teknik ini seperti apa, cara pakainya gimana, dan manfaatnya seperti apa. Disclaimer dulu bahwa ini mungkin nanti efeknya akan berbeda di setiap orangnya ya, tergantung bagaimana si stres ini berpengaruh di dalam keseharian kita. Karena stres sendiri juga punya ambang toleransinya ya, yang berbeda-beda terhadap semua orang. Dan ada juga yang sifat stresnya misalnya kronis, masalah yang sudah begitu lama, masalah yang sudah bertahun-tahun terjadi dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang, atau misalnya stres yang sifatnya short term nih, stres yang misalnya akademik atau stres dalam target pekerjaan yang hitungannya masih short term, itu nanti akan sangat berbeda dampaknya dengan stres yang kronik atau sudah lama dialami. Nah, 4 teknik deep breathing ini semuanya menurut saya sangat-sangat mudah. Hanya membutuhkan yang pertama adalah konsistensi dan yang kedua adalah waktu untuk Bapak Ibu bisa sendiri. Karena kadang-kadang kesulitan kita dalam mempraktekkan deep breathing teknik ini kalau banyak sekali distraksi. Misalnya nih, kita lagi mau coba belly breathing. Nah, dengan cara-cara seperti kayak gini, kadang-kadang kalau ada orang lewat, atau kadang-kadang kalau kita lagi sambil ngapain, itu sangat mudah terdistraksi dan sangat mudah nanti untuk membuat Bapak Ibu kehilangan fokus di dalam bernafas dalamnya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah belly breathing atau bernafas perut. Kalau Bapak Ibu selama ini kurang memperhatikan cara kita bernafas, biasanya kita itu seringkali bernafas hanya menggunakan dada. Jadi kalau kita tarik nafas atau kita hembuskan, biasanya yang naik atau turun itu adalah pundak dan dada kita. Sementara di dalam perut atau perut kita itu hanya mengikuti bagaimana kita bernafas dengan dada. Dan biasanya sifatnya kalau bernafas dengan dada itu cepat, Bapak Ibu. Jadi misalnya hitungannya itu hanya beberapa detik gitu ya, hanya mungkin 1-2 detik udah langsung ambil nafas lagi dan buang lagi, ambil nafas lagi dan buang lagi. Atau kadang-kadang begitu autopilotnya kita sampai lupa kalau kita tuh sebenarnya sedang bernafas. Nah, adakah yang seperti ini? Kalau belly breathing itu sebenarnya kita lebih menggunakan perut kita dalam bernafas. Artinya kita tuh merasakan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita sampai ke dalam perut, begitu juga sebaliknya. Nah, ini memang membutuhkan fokus, artinya Bapak Ibu ketika lagi sendiri, tanpa distraksi, tanpa ada orang lain, karena perlu teknik di mana tangan kanan kita berada di dada dan tangan kiri kita berada di perut kita. Caranya adalah mengambil nafas dalam-dalam melalui hidung sampai kita itu merasakan bahwa perut kita itu membesar, terisi dengan oksigen. Lalu exhale atau mengeluarkan nafas dengan mulut seperti kita sedang bersiul dan kita merasakan perut kita itu mengempis. Ini perlu dilakukan secara berkala ya Bapak Ibu, bisa 3-10 kali di dalam satu waktu. Dan memang Bapak Ibu harus mindful, harus berada di saat ini, kondisi sekarang ini. Fokusnya adalah sebenarnya memberi jeda Bapak Ibu. Kalau masih ingat materi kita di bulan lalu, ada satu teknik coping stress yang namanya distancing. Distancing adalah bagaimana kita dengan masalah kita itu tuh diberi jeda supaya kita tidak terlalu tenggelam di dalam masalah tersebut dan membuat kita kehilangan fokus untuk mengambil keputusan-keputusan yang sebenarnya efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kadangkala kita terdistract juga atau terdisturb juga dengan emosi yang terlanjur muncul. Jadi misalnya ada masalah A, kita belum berpikir tentang solusinya, tetapi feeling kita udah jalan duluan. Emosi kita sudah muncul duluan. Entah itu marah, kecewa, atau sedih, dan sebagainya, itu seringkali muncul duluan.
sehingga itu membuat kita kehilangan fokus dan cara pandang kita terhadap masalah ini semakin blur gitu ya, semakin tidak terlihat dengan jelas. Nah, distancing atau coping stress teknik breathing ini sebenarnya membuat kita menjadi punya jeda gitu, memberi jeda terhadap masalah tersebut agar kita menjadi lebih clear dalam melihat masalah dan mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu kalau mau coba belly breathing boleh. Jadi tangan kanan ditaruh di dada, lalu tangan kirinya ditaruh di perut. Bapak Ibu bisa ikuti instruksi saya. Tarik nafas, rasakan bahwa perut kita menggembung. Buang nafas dengan mulut dan rasakan perut kita mengempis. Kita ulangi lagi. Tarik nafas, rasakan perut kita menggembung. Keluarkan nafas, rasakan perut kita mengempis. Saya kasih waktu Bapak Ibu bisa praktekkan dulu. Oke. Nah, coba kita amati. Tadinya mungkin kita sangat-sangat tidak aware dengan cara kita bernafas. Tetapi di belly breathing ini kemudian kita diberi satu teknik di mana kita fokus pada nafas kita. Kemudian itu memberikan kita jeda pada apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita alami sekarang. Karena apa? Karena fokusnya ada pada nafas kita. Lebih jauh nanti belly breathing ini bisa kita kombinasikan dengan teknik-teknik yang lain atau jenis-jenis self therapy yang lain. Nah, itu belly breathing ya. Kapan belly breathing ini baik untuk digunakan? Sebenarnya ini bisa digunakan kapanpun ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu jenis stres tertentu yang kita bilang, oh ini paling cocok dengan belly breathing. Enggak. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa explore kira-kira teknik bernafas yang mana yang membuat Bapak Ibu itu lebih cepat rileksnya, lebih cepat masuk di state calm-nya yang tadinya intens dengan stres, terus sampai di level calm itu lebih ke netral, tidak terpengaruh dengan perasaan apapun, entah itu emosi apapun. Nah, itu nanti dengan teknik yang mana Bapak Ibu bisa self-assessment. Yang kedua adalah counting technique. Nah, ini juga sempat saya mention di materi kita sebelumnya, yaitu 478. 478 ini teknik menghitung, di mana kita menarik nafas selama 4 detik, lalu kita menahannya selama 7 detik, dan kita kemudian menghembuskannya selama 8 detik. Jadi tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan buang selama 8 detik. Jadi jeda di antara napas itu memungkinkan untuk memperlambat dan membuat kita relax. Jadi sekali lagi, breathing technique ini sebenarnya membantu kita untuk slow down, Bapak Ibu. Kita hidup di era di mana semua harus serba cepat, semua harus serba instan, tetapi kadang-kadang itu membuat kita kehilangan fokus atau kita jadi tidak mindful. Saya sering sekali mendapatkan keluhan dari beberapa klien atau dari beberapa teman. Kenapa saya sekarang cepat lupa, cepat marah, cepat tension terhadap apapun yang terjadi di sekitar saya. Atau misalnya oversensitif. Nah, kadang-kadang itu terjadi teman-teman karena kita terlalu autopilot gitu hidupnya. Dan kita selalu ingin cepat. Padahal sebenarnya untuk merasa relax atau kita harus calm down, itu tuh salah satunya adalah dengan kita menyadari bagaimana cara kita bernafas. Speed kita bernafas. Karena balik lagi, stres itu membuat kita tidak tenang atau tidak nyaman karena adrenalin dan kortisol. Nah, salah satu untuk menetralisirnya adalah dengan cara kita bernafas yang benar. Nah, counting teknik ini sama seperti belly tadi, cuma bedanya dia tidak mengharuskan kita untuk menaruh tangan kita di dada dan di perut, tetapi ini lebih kepada fokus kita terhadap hitungan. Jadi ketika kita bernafas dan menahan lalu menghitung, itu membuat kita fokus hanya pada nafas, fokus pada kondisi saat ini dan sekarang ini, dan kita jadi punya jeda untuk masalah-masalah kita. Nah, kita mau coba ya Bapak Ibu ya untuk counting teknik ini. Mungkin Bapak Ibu bisa ambil posisi yang nyaman dulu, yang lagi rebahan boleh, atau yang lagi duduk boleh. Kalau yang lagi rebahan, bagian telapak tangannya bisa dibuka, boleh pejamkan mata juga boleh, pokoknya gimana nyamannya. Nah, saya akan mulai hitung, nanti Bapak Ibu bisa ikutin instruksi saya. Fokus hanya pada nafas dan hitungan saja, tanpa harus memikirkan apapun juga. Yang punya cicilan, yang lagi putus cinta, yang lagi target banyak, itu ditaruh dulu. Oke, kita fokus dulu dengan latihan nafas kita supaya
Nanti setelah ini Bapak Ibu jadi punya satu bekal untuk memberdayakan diri ketika menghadapi stres yang membuat kita overwhelmed gitu kadang-kadang ya. Oke, kita mau coba ya Bapak Ibu ya. Ambil posisi yang santai, relax. Nanti kalau saya sudah katakan tarik nafas, maka Bapak Ibu akan menarik nafas melalui hidung. Kalau saya bilang ditahan, tahan untuk sampai dengan 7 hitungan. Dan nanti kalau saya minta hembuskan, hembuskan lewat mulut, sama seperti Belly tadi. Oke, kita mau coba. Tarik nafas, tahan, hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi. Tarik nafas. 2, 3, 4. Tahan. 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada yang kesulitan? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada yang kesulitan, berarti coba dicek fokusnya lagi. Jangan-jangan kita adalah tipe orang-orang yang susah fokus. Saking multitasking dan multithinkingnya, lalu kita jadi susah fokus. Nah, ini boleh dicoba Bapak Ibu ya. Dalam kondisi-kondisi di mana Bapak Ibu harus mengambil keputusan dengan cepat atau menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Sebenarnya counting teknik ini sangat-sangat berguna untuk kita calming down pikiran kita dalam kaitannya dengan bagaimana kondisi gelombang otak kita di saat kita lagi stres, lagi tension, bagaimana ketika kita lagi relax. Nah, counting teknik dalam bernafas itu membantu kita untuk menurunkan gelombang otak kita dari yang tadinya sangat dempet-dempet, sangat aware sekali, lalu kita turunkan sedikit demi sedikit sampai di level relax. Nah, bagi Bapak Ibu yang juga kesulitan tidur, itu pun boleh dicoba Bapak Ibu dengan counting teknik ini tadi. Visualization breathing. Nah, teknik bernafas yang menurut saya cukup menyenangkan untuk orang-orang yang modalitasnya adalah visual, menyenangkan sekali dan bisa dikombinasikan dengan teknik bernafas. Kenapa? Karena di dalam teknik ini itu kita bisa fokus pada nafas sambil berimajinasi. Jadi dalam visualization breathing ini kemungkinan bagi sebagian orang ini akan menjadi sangat mudah, tapi bagian yang lain mungkin akan menjadi sangat susah. Sekali lagi tergantung modalitasnya. Tapi selama pengalaman saya dalam menginstruksikan visualization breathing ini adalah jenis breathing teknik yang paling sering diminta, paling sering di request. Kenapa? Karena satu, tidak hanya kemudian kita berfokus pada nafas yang memungkinkan oksigen di dalam tubuh kita itu lebih balance, tetapi juga ini kemudian membawa kita pada satu memori yang membuat kita jauh lebih happy atau jauh lebih relax. Di visualization ini kita fokusnya justru kepada imajinasi kita. Nah, jadi sebenarnya di antara teknik-teknik bernafas itu tetap utamanya adalah kemudian kita diminta untuk fokus kepada nafas. Semuanya fokus utamanya adalah pada bagaimana kita bisa hadir di sini sekarang ini. Mindful, artinya kita tidak ke masa depan atau tidak ke masa belakang, tetapi kita tetap ada di saat ini, hanya nanti konsentrasinya yang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu ingin coba visualization ini, sebenarnya kita bisa kombinasikan dengan deep breathing yang sebelumnya. Jadi untuk sampai ke level calm atau sampai ke level relax, itu kita bisa pakai dulu yang tadi sebelumnya 2, baru kemudian kita kombinasikan dengan visualization. Nah, kita mau coba pelan-pelan sambil Bapak Ibu bisa nikmati nafasnya, nikmati kesempatannya ini dinikmati gitu. Tidak hanya sekadar kita mengisi kognitif kita, mengisi knowledge, tapi kita juga harus menikmati setiap prosesnya. Karena kan pembahasan kita hari ini itu sebenarnya bukan menyasar hanya pada, oh saya tahu tentang breathing, oh saya paham tentang EFT, tetapi lebih ke bagaimana Bapak Ibu bisa experiencing, bisa mengalami, bisa merasakan manfaatnya. Nah, lagi saya akan minta Bapak Ibu untuk ambil posisi yang paling nyaman, boleh sambil duduk, boleh sambil rebahan, tiduran, tetapi dalam kondisi yang sangat-sangat rileks.
kondisi yang dimana tidak terdapat banyak distraksi. Jadi Bapak Ibu benar-benar bisa kembali ke dirinya sendiri, fokus terhadap nafasnya, dirasakan tarikan dan hembusan nafasnya. Ditarik nafasnya, lalu dihembuskan pelan. Oke, lagi kita tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Sambil Bapak Ibu mengatur nafas, sekarang coba bayangkanlah sebuah tempat yang sangat familiar bagi kita dan menyenangkan. Di mana ketika Bapak Ibu berada di situ, rasanya sangat nyaman, sangat secure. Tempat itu bisa jadi apa aja. Bisa jadi rumah masa kecil, bisa jadi alam yang indah dan punya kenangan sangat manis di hidup Anda. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Ketika berada di tempat itu, Bapak Ibu coba lihat kembali detail yang ada di setiap bagian tempat itu. Mungkin warnanya, mungkin aromanya, mungkin suhunya. Rasakan lagi kenyamanan ketika kita ada di sana, sambil tetap menjaga nafas dengan teratur. Tarik nafas, hembuskan. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Oke, saya akan kasih waktu beberapa detik untuk menikmati ya Bapak Ibu. Saat-saat di mana Bapak Ibu bisa fokus dengan nafas dan membayangkan kembali tempat di mana Bapak Ibu sangat merasa nyaman dan tenang. Tarik nafas, hembuskan. Oke, buka matanya pelan-pelan, kita kembali ke sekarang. Coba, apakah ada yang tadi mengikuti? Mungkin boleh cerita sedikit gimana? Pak Leo mungkin Pak, perasaannya gimana Pak? Coba cerita sedikit. Perasaannya lebih rileks aja sih. Lebih rileks ya, lebih aware gitu ya sama nafasnya. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Semoga yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Nah, itu tadi sebenarnya teknik bernafas yang sangat-sangat mudah. Satu, kita tidak perlu keluar cost untuk bayar instruktur. Kedua, kita nggak perlu tempat yang sangat-sangat disetting, di-setup untuk melakukannya. Dimanapun bisa, asalkan kita benar-benar bisa fokus dengan diri kita sendiri, kita punya waktu untuk diri sendiri. Nah, ini bisa dipakai dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu ya. Ini sering kali saya sendiri terapkan di dalam keseharian saya, di mana mungkin kita punya high intense pekerjaan, ya, di mana kita juga mungkin menghadapi begitu banyak stresor, tekanan dari manapun. Nah, ini bisa kita pakai barang 5-10 menit dimanapun, mau itu di ruangan kerja kita kah, atau misalnya kita cari tempat yang lebih nyaman, lebih tenang buat kita. Teknik-teknik breathing ini baik yang tadi belly breathing, counting breathing, sampai ke visualization ini bisa kita gunakan untuk memberi jeda antara kita dengan masalah, antara kita dengan stresor, antara kita dengan tekanan-tekanan itu. Bu, tapi kan tekanannya nggak hilang, stresnya nggak hilang. Betul. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan cara-cara yang jauh lebih real untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kita membutuhkan teknik-teknik ini untuk membuat kita menjadi jauh lebih tenang, menjadi jauh lebih clear terhadap masalah yang kita hadapi, sehingga dalam mengambil keputusan atau dalam melangkah itu kita bisa lebih aware atau lebih mindful. Jadi teknik-teknik ini membantu kita untuk lebih rileks sehingga kita lebih aware dan lebih mindful. Jadi teknik ini tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Apalagi kalau masalahnya putus cinta, waduh, itu agak susah. Apalagi kalau masalahnya misalnya berhubungan dengan hal-hal yang jauh lebih rumit, lebih ruwet. Teknik-teknik sederhana ini bisa Bapak Ibu pakai untuk merilis setidaknya emosi negatifnya. Nah, itu tadi adalah teknik breathing atau DBT ya, teknik napas dalam. Kenapa? Karena kita nafasnya yang tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ini saya lagi bernafas dengan cepat misalnya, atau dengan ritme yang tidak beraturan. Kalau kita lagi stres kan kadang-kadang kita nggak beraturan ya bernafasnya. Dan itu kadang membuat kita pusing, sakit kepala, sakit perut, tangan kita jadi gemeter atau jadi basah. Nah, itu karena kita tidak mindful atau kita lagi dalam kondisi banyak adrenalin dan kortisol yang ada dalam tubuh kita. Nah, maka si breathing teknik ini bisa membantu kita untuk setidaknya mengurangi gejala-gejala. Nah, itu adalah tadi tentang DBT atau breathing technique.
Sekarang kita masuk ke teknik yang kedua. EFT atau Emotional Freedom Technique ini dikenal juga sebagai metode atau terapi tapping. Yang dimana si EFT ini menggabungkan unsur obat tradisional Cina, akupuntur, dan psikologi. Yang ngembangin itu namanya Gary Craig tahun 95. Karena ini ada unsur terapi akupuntur, jadi fokusnya adalah pada titik-titik di bagian tubuh kita yang merupakan titik meridian. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam tubuh kita itu adalah energi psikologi. Nah, kalau kita lagi mengalami stres atau kita lagi mengalami satu tekanan yang besar dan berat, sangat diyakini bahwa terjadi ketidakseimbangan di dalam sistem energi tubuh kita. Sehingga EFT ini memanfaatkan titik-titik meridian untuk mengembalikan keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan emosional dan fisik. Kalau akupuntur kan kita pakai jarum ya, Bapak Ibu ya. Biasanya kan kalau kita lihat itu ya di video atau di buku-buku gitu, akupuntur itu kan sebenarnya fokusnya adalah pada energi juga. Jarum itu kemudian ditusuk di titik-titik tertentu karena ada manfaatnya. Nah, yang tadinya mungkin tidak seimbang, sistem energinya bermasalah, dengan akupuntur itu kemudian akan dibantu menyeimbangkan kembali. Kalau di EFT itu sama. Jadi bedanya cuman karena dia nggak pakai jarum, tetapi dia pakai ujung jari kita. Nanti dikombinasikan dengan afirmasi positif yang nanti akan membantu otak kita dalam mencerna dan mempersepsikan lebih baik masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau secara kognitif, ketika kita menghadapi stres, kita pasti akan merasa bahwa si stres itu berada di luar diri kita. Itu jadi besar sekali ketika sesuatu itu berada di luar kita. Stres dan masalah ini misalnya tergantung kepada orang lain, tergantung kepada kondisi, tergantung kepada cuaca, tergantung kepada apapun juga yang ada di luar dari kita, itu biasanya itu membuat kita merasa tidak berdaya dalam menghadapinya. Aduh, gimana caranya saya ngadepin bapak itu gitu, atau gimana caranya saya bisa mengubah keadaan ini dan itu menjadi sangat-sangat besar. Tetapi ketika kita menyadari bahwa sebenarnya kita bisa memberdayakan diri, setidaknya kita bisa punya kemampuan dalam mengelola rasa. Nah, rasa tuh di situ saya petik kenapa? Karena itu adalah salah satu strong word, mengelola rasa. Kalau selama ini kita kenal dengan olahraga, mari sekarang kita kenalan dengan olah rasa. Kalau fisik olahraga, kita gym, kita latih otot kita, lama-lama kita menjadi kuat secara fisik. Begitu juga olah rasa, teman-teman. Semakin sering kita mencoba untuk mengelola atau mengolah rasa kita, nanti kita akan semakin bisa berdaya diri kita gitu. Kita jadi semakin paham bagaimana caranya kita bisa menghadapi atau berhadapan dengan hal-hal yang menurut kita yang tadinya membuat kita sangat-sangat tertekan dan stres. Di dalam EFT itu juga kombinasinya dengan teknik verbal. Artinya secara sadar kita mengucapkan tuh nanti ya situasi spesifik dengan emosi yang intens. Nanti saya akan praktekkan juga kepada Bapak Ibu supaya bisa lebih mengenal bagaimana teknik ini membantu kita dalam releasing stress. Sekali lagi, teknik ini tidak bisa membantu menyelesaikan sumber masalahnya mungkin, tetapi ini bisa membantu kita untuk memberdayakan diri kita dalam mengelola perasaan atau emosi-emosi kita. Teknik ini menggabungkan afirmasi juga secara verbal ya, nanti statement untuk mencapai penerimaan diri yang positif. Kenapa Bu kita harus menerima diri secara positif? Ya karena yang pertama, masalah-masalah itu kadangkala membuat kita kehilangan jati diri, kemampuan kita melihat diri kita secara positif. Artinya kalau kita dekat dengan emosi-emosi negatif seperti rasa bersalah ya atau kecewa atau putus asa atau lebih jauh lagi mungkin marah dan sebagainya, ini kemudian menjauhkan kita gitu ya. Kadang-kadang kita menjadi tidak bisa menerima diri kita sendiri hanya karena misalnya satu atau dua atau tiga masalah yang sebenarnya bisa kita hadapi kalau kita punya pemberdayaan diri. Dalam EFT itu nanti memfokuskan pikiran kepada pola pikir kita yang negatif dulu, definisikan dulu emosi yang lagi kita rasakan, lalu kemudian untuk melepaskannya kita akan melakukan tapping kepada titik-titik meridian di dalam tubuh kita ini. Itu tappingnya ada di alis, sisi mata, bawah hidung, dagu, di bawah lengan, dan kepala bagian atas. Nah, bagaimana caranya EFT ini tuh bekerja? Nah, di sini ada satu analogi gitu, ada satu gambaran yang mungkin bisa membantu kita lebih memahami mengenai EFT ini.
Karena di bagian otak kita, Bapak Ibu, ada yang namanya bagian amigdala. Amigdala itu seperti kacang almond bentuknya. Kecil tapi sangat powerful. Dia berada di dekat hipokampus, di mana hipokampus itu adalah bagian otak yang berisi semua memori kita. Kadang-kadang karena satu atau dua event atau peristiwa traumatik membuat kita lupa akan misalnya peristiwa itu. Tapi sebenarnya semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita dan sudah tercapture oleh seluruh panca indera kita itu tidak hilang. Itu tersimpan di memori. Nah, sekarang pertanyaannya, itu tersimpan sebagai memori yang apa? Apakah itu tersimpan sebagai memori yang nantinya akan membuat Bapak Ibu lebih aware atau memunculkan emosi-emosi negatif yang serupa atau seperti gimana? Jadi contohnya nih, misalnya di sini, aduh saya punya masalah nih, masalahnya berat banget sampai rasanya nggak mampu lagi mengatasinya. Nah, ketika kita memikirkan mengenai masalah, itu bagian otak kita yang namanya amigdala aktif, Bapak Ibu ya. Dan kemudian dia nanti akan merespon dengan cara respon yang biasanya kita lakukan. Nah, kalau kita melihat pola perilaku kita, sebenarnya itu ketahuan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena si hipokampus ini akan memberikan alarm. Oh, ini kok kejadiannya mirip ya dengan kejadian yang sebelumnya. Nah, kejadian yang sebelumnya itu punya dampak apa kepada diri kita? Apakah itu membuat kita merasa sedih, kecewa, kesal, jengkel, putus asa, dan sebagainya? Itu akan mengaktifasi emosi yang sama. Nah, cara untuk kita mengubahnya adalah dengan salah satunya EFT ini, Bapak Ibu ya. Cut the circle itu caranya adalah dengan tapping plus positive affirmation. Ya, tapping tadi di beberapa titik tubuh ditambahkan dengan afirmasi yang positif. Nanti dia outputnya adalah kita akan punya satu irrational belief-nya hilang dan berganti menjadi sebuah rational belief atau kepercayaan yang baru terhadap masalah tersebut. Bapak Ibu, ini brain MRI gitu, diambil oleh partisipan eksperimen di Australia karena di sana ternyata sudah ada institut yang khusus bereksperimen tentang tapping teknik ini atau CEFT ini. Di sini dia meneliti bagaimana kondisi amigdala atau kondisi otak peserta eksperimen mengenai food cravings problem atau ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol atau mengelola dorongan untuk makan. Tapi di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa sebelum EFT itu ada exposure di bagian otaknya gitu, di mana ini difoto atau dilakukan dalam kondisi si klien eksperimen itu diberikan stimulus berupa foto-foto makanan, membuat dia ingin dan tidak bisa mengendalikan dorongannya gitu, sehingga ketika dorongan itu ada tetapi tidak bisa diwujud nyatakan, itu muncul sebagai satu stres tersendiri. Itu ada exposure. Nah, kemudian selama 4 minggu mereka lakukan terapi ini ya, EFT tapping teknik ini, dan dilakukan kembali cara yang sama. Itu sudah tidak ada lagi exposure di bagian otak yang tadinya muncul. Di sini sebenarnya lebih highlight-nya adalah EFT ini cukup efisien, cukup efektif digunakan dalam rangka mengurangi dorongan pada eksperimen food cravings problem ini. Sekali lagi, sebenarnya teknik-teknik yang kita gunakan dalam releasing stress itu selalu ada kaitannya dengan bagaimana cara kerja otak kita. Sekali lagi, bahwa semua stres yang kita alami itu menjadi stres bagi kita karena bagaimana cara otak kita mengolah itu. Contoh saya yang bulan lalu, kalau saya dengan Anda misalnya sama-sama nih punya masalah yang sama, tetapi kemudian saya jatuh di dalam stres yang dalam, tapi kemudian Anda tidak. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan bagaimana ketidaksadaran kita dalam mengelola dan dalam mengolah stres itu kemudian menjadi satu pola di dalam hidup kita. Artinya, Bapak Ibu bisa memberdayakan diri sendiri dalam menghadapi tekanan ya, dalam menghadapi stresor gitu di keseharian kita. Dan dua teknik ini, either itu adalah DBT tadi atau EFT, itu sangat praktis, sangat mudah, dan ekonomis. Artinya kita nggak perlu keluar biaya lah, kita cuma perlu niat aja. Nah, di penelitian-penelitian yang lain ya Bapak Ibu, banyak sekali hasil survei yang menyatakan bahwa sakit fisik kita itu kaitannya juga dengan mental kita gitu, dengan stres yang kita alamin. Sementara stres sendiri itu banyak kali bersumber dari keyakinan kita yang keliru atau irrational belief kita tentang keadaan atau tentang diri kita sendiri. Yaitu tadi,
karena kita nggak mampu, karena kita nggak berdaya, kita nggak bisa mengubah situasi atau keadaan, atau keyakinan kita tentang, wah masalah ini begitu berat, masalah ini tidak ada solusinya, atau masalah ini tidak mungkin terpecahkan, ini kemudian kita terjemahkan sebagai suatu keadaan yang mengancam, membuat kita berada pada pilihan yang sulit di dalam kehidupan kita. Terapi ini itu hadir untuk mengangkat dan melepaskan keyakinan yang salah tadi, atau keyakinan yang keliru tadi, irrational belief. Nah, ini bukan sekedar omong kosong ya Bapak Ibu, karena sudah dibuktikan dengan penelitian di 10 negara dan lebih dari 320 penelitian tentang manfaat EFT bagi stress release. Bayangkan betapa sederhananya teknik ini, tetapi betapa besarnya manfaatnya buat kita yang hari ini belajar. Mungkin nggak sampai nanti self-assessment, tapi setidaknya secara knowledge kita tahu bahwa ada satu teknik yang bisa membantu kita. Nah, ketika respon stres yang menekan berhasil dikurangi atau dihilangkan, mungkin kita bisa nih, kita tetap bisa mengingat-ingat mengenai kejadian itu gitu ya, atau mengenai stresor kita. Tetapi yang berbeda adalah ingatan-ingatan itu ya atau sumber stres itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar dalam respon tubuh atau emosi kita. Saya pengen bedah kalimat ini. Artinya yang kita kurangi adalah respon terhadap stres kita, respon tubuh kita atau respon rasa kita, respon pemikiran kita terhadap sumber stres. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa jauh lebih clear ketika menghadapi si stresnya itu, menghadapi si tekanannya itu. Apakah hilang begitu saja? Tentu saja tidak. Tetapi yang membedakan adalah dampaknya. Kalau tadi dampak tekanan atau stresor ini begitu besar sampai kita sangat-sangat overwhelmed, tetapi dengan kita mencoba untuk releasing stres, ini membuat kita menjadi jauh lebih netral dan jauh lebih balance dalam menghadapi stresnya. Kalimat positif selama afirmasi diucapkan, saat itulah kita mencoba mengubah persepsi dan perasaan terhadap sumber masalah kita. Nah, ini yang membuat EFT ini menjadi terapi yang sangat praktis karena tidak butuh alat dan bahan. Hanya butuh tapping ya. Jadi kita cuma butuh 2 jari kita dan titik-titik meridian di tubuh kita. Nah, ini adalah 9 titik ya. 9 titik Bapak Ibu yang kita fokuskan selama proses tapping ya. Jadi yang pertama itu ada di telapak tangan kita ya, di samping telapak tangan, lalu kemudian ada di ujung alis kita ya yang dekat dengan persimpangan mata ini ya, ujung alis. Lalu kemudian ada di ujung mata kita ya, di ujung mata kita, side of the eye, the edge gitu ya. Lalu kemudian di bawah mata kita, under the eye ya, di dekat hidung, di dekat tulang hidung kita. Lalu kemudian di bawah hidung, ya, di bawah hidung, di atas bibir, ini di bintang nomor 5 kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, kemudian di nomor 6 itu ada the chin, ya, the chin ini di dagu. Lalu kemudian under the arm, ya, under the arm ini nomor 7 Bapak Ibu kalau bisa lihat itu sekitar 4 jari dari ketiak, gitu ya. Jadi dia ada di bawah ketiak itu sekitar 4 jari. Nah, lalu kemudian ada di tulang di leher kita ini ya, di pundak, di ujung pundak kita ini, di tulang. Lalu yang terakhir adalah di top of the head atau di ubun-ubun kita, gitu ya, di dekat. Jadi caranya sangat-sangat sederhana, Bapak Ibu. Caranya itu hanya dengan tapping. Tapping nanti saya akan praktekin ya. Tapping ini tuh juga nggak ada kita bilang satu apa ya, satu teknik yang benar. Misalnya, oh harus sekian tapping per menit atau sekian tapping per detik. Nggak ada. Ya, ini benar-benar nanti kembali lagi kepada gimana Bapak Ibu tuh nyamannya, gitu ya. Saya lebih nyaman Bu ketika tappingnya itu pelan-pelan. Silakan. Atau misalnya Bu, saya tuh suka tappingnya tuh agak kenceng gitu, karena saya tuh pengen yang cepet gitu. Ya silakan gitu ya. Lagi-lagi ini karena bentuk terapi pemberdayaan diri, ini semuanya akan kembali kepada bagaimana Bapak Ibu ini mengelola gitu ya, mengelola cara-cara ini disesuaikan dengan keadaan diri kita masing-masing. Jadi nggak ada nih rules yang pasti gitu atau yang harus diikuti dalam mengikuti EFT kecuali nanti di dalam verbalnya ya. Itu pun masih tetap kita bisa sesuaikan dengan keadaan kita. Nah, jadi teman-teman semuanya ini
EFT ini menggabungkan antara si teknik tadi ya, teknik tapping dengan verbal afirmasi. Jadi kalau yang selama ini kita tahu afirmasi itu hanya pada law of attraction ya, kayak saya sehat, saya kuat, saya pinter, saya apa, saya apa. Nah, sebenarnya itu bisa dikombinasikan dengan si tapping ini. Tetapi yang membedakan antara EFT dengan afirmasi yang lain adalah kita memfokuskan pada pernyataan awal ya. Pernyataan awal itu dengan kata meskipun. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya meskipun, kalau bahasa Inggrisnya even though, kalau masalah yang bahasa yang lain saya kurang tahu. Tapi intinya adalah kita memfokuskan pada kata meskipun. Itu yang membedakan antara EFT, afirmasi di EFT dengan afirmasi di tempat-tempat lain atau cara-cara lain. Ya, caranya mudah, Bapak Ibu. Ya, caranya adalah kita cuma perlu fokus pada apa emosi negatif yang saat ini sedang kita rasakan. Ya, di sini saya munculkan beberapa yang saya pikir mungkin sudah semuanya, tapi koreksi kalau seandainya ada yang kurang, gitu ya. Bahwa emosi-emosi yang membuat kita merasa kurang nyaman itu ada misalnya marah, sedih, kecewa, cemas, frustrasi, gelisah, iri, takut, bersalah, malu, kesal, bosan, jengkel, lelah, putus asa, benci, rasa terisolasi, dan lain-lain. Mungkin masih banyak lagi yang lain. Ya, ketika misalnya kita menghadapi satu masalah, kita fokus pada satu masalah itu dulu. EFT ini dirancang untuk dilakukan menghadapi satu masalah di satu waktu, ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya 5, 6, 7 masalah, gitu ya. Nah, ini berarti harus melakukan EFT sebanyak itu, gitu. Jadi nggak bisa kita menggunakan EFT ini kayak pengharum Stella ya, all in one gitu, one for all gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi satu masalah untuk satu waktu, untuk satu kali sesi EFT, ya. Oke, nah sekarang kalau seandainya Bapak Ibu sudah menyadari perasaan atau emosi negatif yang sekarang lagi dirasakan, coba Bapak Ibu kemudian ranking, ya. Ranking ini bisa saya bilang sebagai self assessment. Kenapa diperlukan ranking ini? Alasannya adalah nanti untuk melihat apakah EFT ini cukup efektif atau tidak. Apakah EFT ini bermanfaat atau tidak buat Bapak Ibu, gitu ya. Satu, itu kondisi kita sangat lagi nggak stres banget gitu. Saat kita benar-benar chill gitu ya, saat kita benar-benar tidak ada masalah sama sekali. Sementara 10 itu adalah yang paling intens ya, di mana perasaan-perasaan itu begitu mengganggu. Nah, coba Bapak Ibu kemudian rankingkan dulu di angka berapa ya perasaan yang saat ini lagi dirasakan gitu. Stresnya itu rankingnya tuh nomor berapa ya. Lalu kemudian kita coba untuk relax, baru nanti mulai melakukan tapping. Di sini saya contohkan setidaknya ada 3, ya, ada 3 contoh kalimat. Meskipun aku stres gitu ya, meskipun aku merasa stres, aku tetap menerima dan mencintai diriku sepenuhnya. It's a very very strong sentence ya. Meskipun aku, coba apa emosi yang lagi dirasakan? Marah, sedih, kecewa. Waktu apa misalnya ya? Waktu melihat apa, waktu mendengar apa, waktu membayangkan apa, waktu mengingat apa, atau waktu mengalami apa. Ya, lakukan afirmasi dengan mengatakan, aku menerima dan menghargai diriku sepenuhnya. Sekarang aku mengikhlaskan emosi yang tadi menjadi akar perasaan tidak nyamanku dan aku mengizinkan diriku untuk bahagia. Ini versi panjang ya. Atau kalau Bapak Ibu lebih prefer dengan bahasa Inggris ya, kan ada ya tipe-tipe orang yang mungkin lebih kenanya itu ketika menggunakan bahasa Inggris. Ini contoh kalimatnya seperti ini ya. Misalnya, even though I have this emotion, I choose to love and accept myself. Nah, ketika tapping dan mengatakan kalimat-kalimat ini, jangan buru-buru, Bapak Ibu, ya. Ritmenya dijaga gitu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa connect gitu dengan apa yang kita katakan kepada diri sendiri. Ya, kenapa? Karena semua teknik itu dasarnya adalah koneksi kita dengan diri kita. Dan semua teknik ini tidak akan efektif kalau kita tidak connect dengan diri kita. Kalau kita tidak benar-benar niat atau kita tidak benar-benar percaya bahwa
si teknik ini bisa bantu kita. Saya cuman pengen sharing aja ya sama Bapak Ibu mengenai satu insight gitu ya, bahwa di dunia yang penuh dengan tekanan kita saat ini, kita perlu memberdayakan diri untuk mencoba berbagai cara yang efektif untuk mengurangi beban mental. Just try, investigate, and see whether it's a fit for you because you really have nothing to lose. Ya, Bapak Ibu. Jadi mengenai apa yang saya sharekan ya, teknik DBT ataupun EFT atau teknik lain yang mungkin nanti Bapak Ibu akan pelajari, semuanya nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Karena ini nggak merugikan gitu ya, tidak merugikan apapun buat Bapak Ibu. Bahkan mungkin untuk sebagian yang mendapatkan manfaatnya, ini kemudian nanti bisa di-sharekan kepada orang-orang terdekat kita, bisa diajarkan kepada orang-orang terdekat kita, supaya mereka juga bisa memberdayakan diri. Karena sebenarnya fokus utama kita adalah bukan kepada siapa yang bisa membantu kita atau kepada apa yang bisa menyelamatkan hidup kita gitu ya, tetapi dari diri kita sendiri pun kita harus punya yang namanya pemberdayaan diri, daya juang yang baik gitu ya, supaya kita bisa menghadapi apapun gitu. Karena sumber tekanan, sumber masalah, sumber stresor kita tidak bisa pilih-pilih. Kadang-kadang itu bisa terjadi begitu saja tanpa kita juga minta gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa adjust dengan pemberdayaan diri kita itu sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Si Susan, saya Oke, kembalikan. terima kasih Debbie, luar biasa ya. Ini benar-benar padat berisi. Ini daging semua. Kita bisa kasih aplaus dulu buat Ibu Debbie ya, luar biasa ini. Terima kasih. Kalau gitu, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kata Pak Nisar, abis ini langsung tapping sendiri Bu Debbie katanya gitu. Boleh, silakan. Berarti kalau gitu Pak Nisar terlalu banyak stres, tenang Pak, sekarang ada tekniknya. Kalau dari Ibu Dewa bilangnya ternyata dia sering melakukan teknik visualization. Terima kasih Ibu Debbie buat malam hari ini, pengetahuan Terima yang luar kasih. biasa ya. Kita banyak dapat insight dan saya percaya ini juga bisa kita pakai di kehidupan kita. Terima kasih banyak Terima kasih. semuanya. Terima kasih Salam semuanya. sehat Selamat selalu, malam. selamat malam.